Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala tamani wal akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. rizqan halala wa amalan salihan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum. Thumma amma ba'd. Masih kita mengkaji kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, bekal akhirat dengan meniti dan mengikuti petunjuk sebaik-baik hamba. Yang kita bahas sekarang adalah buka'uhu sallallahu alaihi wasallam, yakni menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun bisyahiq wa raf'u saut. Bahwa Nabi kalau nangis itu tidak teriak-teriak. Sebagaimana beliau kalau tertawa tidak terbahak-bahak. Kama lam yakun dhahikuhu biqahqahah. Sebagaimana tertawanya beliau tidak terbahak-bahak. Walakin kanat tatba'u 'ainah hatta tahmula. Tapi ketika beliau menangis, itu air matanya bercucuran. Wa yusma' di sadrihi azizun, dan terdengar dari dadanya ada seperti suara aziz. Aziz itu artinya antum pernah lihat ceret ketika dimasak airnya kemudian mendidih. Nah, itu kan ada kayak suara itu ya kawan. Ya begitulah nangisnya Nabi SAW, dan air matanya bercucuran. Itu ketika salat malam. Wa kana buka'uhu taratan rahmatan lil mayyit. Kadang menangisnya beliau karena kasihan atau sayang, barakallah, kepada mayat. Contohnya ketika putranya meninggal, yaitu Ibrahim. Ya, Ibrahim anak daripada siapa ya, Khan? Itu salah satu budak perempuan yang diberikan oleh Raja Muqawqis kepada Nabi SAW. Ada dua, yang satu diambil sama Nabi, yang satu diberikan kepada Usama. Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha dinikahi sama Nabi SAW. Lahirlah anak namanya Ibrahim, tapi meninggal ketika masih bayi. Maka Rasulullah SAW menangis, air matanya bercucuran, rahmatan lahu, karena rahmat, sayang kepada anaknya Ibrahim. Perhatikan nama Ibrahim sini, bahwa kebiasaan para anbiya dan orang soleh zaman dahulu menamakan anak mereka, laki atau perempuan, ya, dengan nama orang-orang soleh dan soleha sebelumnya. Iya. Kemudian Nabi bersabda ketika menangis itu, tatma'ul 'ain, mata ini menangis.
wa yahzanul qalb, dan hati ini sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Rabb kita. Ikhwan, anak-anak itu umur berapa ya? Yang lagi cerita itu loh, umur berapa nih? Kalau umur anak 5 tahun ke atas itu sudah bisa mendengarkan kajian, sudah bisa paham dia. Sebaiknya disuruh masuk untuk mengikuti mendengarkan pengajian daripada ngobrol sendiri. Barakallahu fikum. Yang punya bapak, taib. Kemudian di sini yang punya bapak, yang punya anak. Kemudian wa inna bika la ya Ibrahim la mahzunun, dan kita wahai Ibrahim semuanya sedih dengan kematian. Ya. Wa taratan khaufan ala ummatihi wa syafaqatan 'alaiha. Kadang Nabi itu menangis karena khawatir sesuatu akan menimpa umatnya, dan kasihannya Nabi kepada umatnya. Iya. Jadi pernah Rasulullah SAW menangis. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril untuk menanyakan kepada Nabi. Maka datanglah Jibril. Ya, ma yubkika, apa yang bikin kau menangis wahai Nabi? Maka Nabi SAW mengatakan ummati ummati, umatku umatku. Maka disampaikanlah oleh Jibril kepada Allah Azza wa Jalla. Maka diberitakan oleh Allah kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi SAW, inna la nasu'uka fi ummatik, kami tidak akan menyakitimu dan bikin kamu sedih tentang umatmu. Itu jamaah sekali. Wa taratan min khasyatillah, kadang Nabi menangis karena takut sama Allah. Hal ini sebagaimana dari sabda kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, pada saat tidak ada lindungan kecuali lindungan dari Allah. Wa rajulun ya dzakarallaha khalian fafadat ainah. Ada seorang berzikir sendirian, dia berzikir, apakah tilawatil Quran, apakah salat atau zikir atau berdoa atau istighfar atau taubat, sendirian dia, kemudian air matanya bercucuran, menangis dia. Itu akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian kadang Nabi SAW menangis karena inda sama'il Qur'an, wa huwa buka'un ishtiyaq wa mahabbah wa ijlal wa sahib al-khawf wal khasyah. Kadang Nabi SAW menangis karena mendengarkan Al-Quran. Ini ketika dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu surat An-Nisa, ya, sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. An-Nisa ayat 41. Jadi dari awal Nabi mendengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan ayat surat An-Nisa dari awal. Nah, pada ayat ke-41 yang berbunyi, maka bagaimana jika kami datangkan setiap umat seorang saksi, yaitu Rasul yang diutus kepada setiap umat itu jadi saksi. Apa maksudnya jadi saksi? Ini Allah Ta'ala bertanya kepada Rasul itu, setiap Rasul yang diutus, apakah kamu sudah menyampaikan wahyu, kitab yang diturunkan kepadamu? Iya ya. Maka setelah itu Allah Ta'ala bertanya kepada umatnya Rasul itu, apakah Rasul kalian sudah menyampaikan? Kata umatnya yang kafir itu, belum menyampaikan.
Setelah itu Allah bertanya lagi kepada Rasul tersebut, siapa saksimu bahwa kau sudah menyampaikan? Barulah Rasul itu mengatakan Muhammad wa ummatu, Nabi Muhammad dan umatnya menjadi saksi. Begitu pula di sini dikatakan waji'na bika ala haula syahida, dan kami datangkan engkau wahai Nabi menjadi saksi atas persaksian para rasul itu. Maka Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk, cukup, cukup. Maka berhentilah Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, fa'idha ainahu tadrifan, Nabi menangis bercucuran air mata. Itu ya kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikomentari oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa nangisnya beliau ketika mendengar Al-Quran itu adalah menangis rindu sama Allah dan cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah, yang dibarengi dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabi SAW menangis ketika Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu wafat. Maka beliau menangis, tapi tidak pakai suara ya. Menangis saja keluar air mata itu boleh. Tapi kalau pakai suara, wah itu tidak boleh ya kawan. Itu namanya apa? Meratap. Itu namanya apa? Meratap. Niyaha. Jadi ketika menangis, ketika kematian seseorang yang dicintai karena Allah, atau kerabat dekat atau keluarga dekat menangis meninggal, maka dia menangis. Itu boleh. Jadi keluar air mata saja itu ya. Adapun lisan tidak mengucapkan kecuali apa? Yang diridhai oleh Allah. Seperti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Ini semua kita ini milik Allah. Maka termasuk yang keluarga yang Allah titipkan kepada kita itu milik Allah. Kapan diberi, kapan diambil, nah, itu sudah ada tanggalnya dan dengan kehendaknya. Maka ya sabar dan ikhlas. Begitu ya ikhwan. Kemudian Allah ma'jurni di musibati, ya Allah berilah aku pahala dengan musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah aku yang lebih baik. Waktu itu Nabi mengajarkan doa itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kepada Ummu Salamah. Ketika suaminya yaitu Abu Salamah meninggal. Setelah dia mengucapkan Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berilah aku pahala dengan musibahku ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Dia mikir, dia bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak lama setelah itu, setelah selesai masa iddah, setelah 4 bulan 10 hari, ternyata Rasulullah yang melamar. Allah gantikan yang lebih baik. Akhirnya Ummu Salamah dinikahi sama Rasulullah. Waktu Nabi datang kepada Ummu Salamah melihat dan melamar, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku ini sudah tua. Apa kata Rasulullah? Aku juga sudah tua. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, aku ini pencemburu. Maka Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meringankan cemburu. Akhirnya dia tidak jadi pencemburu berat. Ya, cemburu tetap ada, tapi tidak sampai berat. Loh, ada orang ya kawan cemburu kepada suaminya, zakarnya dipotong, suaminya zakar suaminya dipotong.
Ada lagi yang di Madinah kejadian. Waktu itu saya masih sedang di sana, sekolah di sana. Ada seorang poligami. Nah, cemburulah istrinya yang pertama. Kemudian ketika datang ke istri yang pertama, setelah giliran yang kedua, yang muda datang ke mbok tuwek. Ngerti mbok tuwek itu? Mbok nom wis mari. Nah, datang ke mbok tuwek. Tahu nggak ya kawan? Malam-malam ketika suaminya lagi tidur, itu istrinya ini cemburu berat, nangis dia. Kemudian dia datang ke dapur, masak minyak goreng, mendidih. Nah itu dia bawa, disiramkan ke muka dan dada suaminya, melepuh ya, ditangkap polisi. Nah itu jadi penting mendoakan istri, itu penting ya kawan. Kalau antum bisa melihat keluarga atau istri itu ada kekurangan dalam akhlak, doakan dia, jangan dimarahi tok. Yang pertama kali didoakan, ya Allah, tunjukkanlah istriku ini akhlak yang baik, mudahkan dia untuk berakhlak yang baik. Kalau dia pencemburu berat, ya Allah ringankanlah cemburunya. Sebab piring di dapur itu bisa entek ya kawan. Setiap cemburu melayang piring. Wah bahaya. Atau yang lainnya, akhlak buruk yang lainnya, apa saja, doakan dia, ya Allah, jauhkan dia dari akhlak yang buruk, beri dia kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menjauhkan dia dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Insya Allah diberi akhlak yang baik. Yang tadinya cemburuan, marah-marah, ayo mas tak antar wis, golek bojo nom. Temenan aku niki, temenan. Iya, itu bagi khusus bagi yang punya fulus. Kalau punya fulus, mulus, gitu ya. Tapi kalau uangnya pas-pasan, ojo, sekolah. Ya kona'ah bagi yang punya istri 2, 3, 4 kona'ah jelas. Tapi maksudnya di sini yang satu itu harus wajib kona'ah sudah. Lemek situ gak kona'ah bahaya. Baik. Kemudian wabaka lama kasafatis syams. Nabi juga menangis ketika gerhana matahari. Coba lihat ya kawan. Nabi menangis ya ketika terjadi gerhana matahari. Menangis, takut sama Allah. Karena peristiwa gerhana matahari dan bulan itu peringatan dari Allah. Karena dosa-dosa akan ada musibah. Wa shalla salat al-kusuf, maka Nabi salat gerhana. Wa ja'ala yabki fi salati, maka Nabi menangis ketika salat. Wa ja'ala yanfukh, maka Nabi menangis itu sampai sungguh-sungguh. Yaqul Rabbi, dan Nabi berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, alam ta'idni alla tu'adzibahum, apakah bukankah engkau sudah berjanji kepadaku wahai Rabb bahwa kau tidak akan menyiksa mereka, wa ana fihim, sedangkan saya ada di tengah-tengah mereka, wa hum yastaghfirun, dan mereka minta ampun, wa nahnu nastaghfiruk, dan kami sekarang minta ampun kepadamu. Hal itu sebagaimana dalam surat Al-Anfal ya kawan. Surat Al-Anfal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum istaghfir. Coba cek Al-Anfal ayat 35 kalau enggak salah. Cek ya. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau Nabi ada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka minta ampun.
Coba perhatikan ini ya kawan. Makanya ketika terjadi gerhana matahari dan bulan, ya para ulama memberi nasihat. Dan juga itu diambil dari sabda Nabi ketika khutbah. Apa saja sunnah-sunnah ketika gerhana? Satu, sholat gerhana. Masalah sholat gerhana ini ada masalah khilafiyah apabila mendung. Sebagian ulama mengatakan walaupun mendung, kalau sudah beritanya yakin terjadi gerhana, sholat. Tapi sebagian ulama mengatakan lah, karena mendung kan nggak terlihat. Karena perintah sholat gerhana itu berkaitan dengan melihat peristiwa itu, bisa dilihat. Sebagaimana puasa Ramadan, kalau mendung digenapkan Sya'ban 30 hari, iya kan? Karena nggak terlihat. Tapi kalau terlihat, nah baru besoknya puasa. Apalagi sunnah-sunnah ketika gerhana itu khutbah setelah sholat. Yang ketiga, banyak istighfar. Banyak istighfar karena Allah menakut-nakuti hambanya dengan gerhana. Ya di zaman Nabi gerhana itu sekali, matahari sekali aja. Kita orang seumur hidup saya ini, ya sampai sekarang ini sudah berapa kali gerhana matahari ya kawan? Apalagi bulan, sering. Ya itu karena dosa. Sehingga istighfar dan sholat, sehingga terjadi gerhana matahari itu atau bulan. Yang ajib ya kawan, aneh, maksud saya aneh, miris, ketika terjadi bencana banjir dahsyat yang menenggelamkan rumah-rumah, bahkan menghilangkan kampung. Itu di pengungsian dihibur dengan apa? Apa namanya? Artis nyanyi semalaman. Itu menunjukkan apa? Bahwa pemahaman kaum muslimin terhadap agamanya sangat kurang. Dan termasuk dosa yang sangat dibenci oleh Allah, bermaksiat ketika musibah. Harusnya kan istighfar, minta ampun. Lah ini malah maksiat, ya apa coba? Di tengah-tengah bencana, dangdutan dan horak. Dan itu ternyata menjadi kebiasaan mereka. Sebagaimana diceritakan ada orang Padang Pariaman, mau Padang Panjang, mau Padang Pariaman. Itu yang katanya adat basandi syarak basandi kitabullah. Adat kami berdasarkan syariat, syariat itu berdasarkan kitabullah. Itu dulu katanya, sekarang enggak. Banyak orang Minang katanya, itu hobinya sekarang ini, kalau di Jawa ini elektron, ya. Kalau nanda apa saja itu kebiasaannya itu nyetel musik semalaman. Begitu azan pertama subuh, baru berhenti mereka. Dan beritanya rata-rata mereka mabuk-mabukan. Itu menjadi kebiasaan sekarang. Buktinya begitu ada bencana banjir bandang, kumpul di pengungsian, dihibur dengan elektron. Nah ini sudah kena musibah, maksiat, maka datang lagi banjir susulan. Ya ikhwan, bagaimanapun juga ya kita membantu mereka, mendoakan mereka jelas. Tapi nasihat juga perlu disampaikan. Kenapa terjadi bencana? Itu jelas di Quran. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum.
Asy-Syura. Allah Azza wa Jalla berfirman, semua musibah yang menimpa kalian karena dosa. Iya, dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kalian. Artinya, kalau misalnya setiap dosa itu ada siksa, ada musibah, habis kita, habis. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, idza dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak bencana, kerusakan akibat bencana, atau disebabkan apa? Karena bencana akibat sebentar. Fil barri, barri itu artinya kota-kota. Wal bahr, desa. Iya, itu tafsirnya itu. Di tafsir Ibnu Katsir. Al-bar itu kota. Al-bahr itu desa. Bima kasabat aydin nas, karena sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada dosa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kita kembali kepada nangisnya Nabi ketika salat gerhana. Dan juga Nabi menangis ketika duduk di kuburnya, di samping kuburnya salah satu anak perempuan. Ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Janaiz, bab man yadkhul qabrul mar'ah. Ya. Yaitu bab man yadkhul qabrul mar'ah. Siapa yang masuk ke kuburannya, liang lahat maksudnya, untuk membawa itu apa, jasadnya mayat perempuan itu. Qala syahidna bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami menghadiri pemakaman putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis al qabr. Dan Rasulullah duduk di samping kuburan itu. Qala fara'aitu ainaihi tadma'an. Maka aku melihat kedua matanya menangis. Qala hal minkum rajul lam yuqariful lailah. Apa ada di antara kalian yang tidak jima malam tadi? Ini orang yang jima malamnya atau sebelumnya, maka jangan turun ke liang lahat. Jadi yang enggak jima aja, begitu maksudnya, sebelum ini gitu, atau malam. Kata Abu Talha, saya, anak. Qala fanzil, inzil, turunlah. Qala fanazala fi qabri, maka dia turun membawakan putrinya Nabi SAW. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah masyru'iyatu itharil ba'id anil malati muwarat al-mayyit walau kana imra'a 'ala al-ab zawj sakhi apa? Ya itu ya, coba perhatikan bahwa di dalam hadis ini terkandung syariat atau hikmah, diutamakan orang-orang yang jauh dari kelezatan ketika turun ke liang lahat, meletakkan mayat di liang lahat. Walaupun yang meninggal, walaupun di situ ada bapak dan suami, walaupun di situ ada bapak dan suami, bapak kandung daripada perempuan itu atau suami daripada perempuan itu, maka ditanya dulu, ente jima enggak dengan istri? Maksud istri yang mana nih? Barangkali ada punya istri 2, 3, 4 ya, ya kan? Yang meninggal istri tua, misalnya begitu ya. Nah, oh iya jima, dia tadi malam jima dengan istri yang kesekian gitu. Nah, berarti nggak boleh turun suaminya, yang turun yang lainnya.
Misalnya anak laki-lakinya atau saudaranya perempuan itu, pokoknya yang kuat, jangan yang kakek-kakek suruh turun ya kawan, gak kuat engkau. Apalagi zaman kemarin saya lihat tuh liang lahat itu, ya Allah dalam sekali, dalam. Orang masuk itu, ya ini kepalanya itu blesek di bawah, dalam sekali nih. Lah kalau kakek-kakek nyemplung situ lah, keseleo nanti. Jadi yang muda-muda kayak Badri, kayak siapa ini? Ini aku lupa namanya. Ya, saya kakek-kakek janganlah yang kuat-kuat ya. Gitu. Dan dia syaratnya tidak jima sebelum itu. Rasulullah menangis ketika mengubur putrinya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang Nabi menangis ketika salat malam. Iya. Nah, terus Ibnu Qayyim mengatakan begini ya. Subhanallah, menangis itu ada 10 macam. Ajib itu. Menangis itu ada 10 macam. Kita orang paling tahunya menangis ada 2 ya kan, menangis karena senang, menangis karena sedih ya kan. Nah ini 10. 1, menangis karena rahmah, kasihan atau sayang. Itu ya. 2, bukaul khauf wal khasyah, menangis karena takut pada Allah, takut dengan siksa Allah. 3, bukaul mahabbah syauq, menangis karena cinta dan rindu, baik cinta kepada Allah atau rindu kepada Allah atau mencintai istrinya. Mana dalilnya? Mughith masyhur ya kawan. Hadis dalam Sahih Bukhari di bab asy-syafa'ah. Jadi ada seorang sahabat budak namanya Mughith. Mughith ini dinikahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan Barirah. Barirah ini ya budaknya, budak perempuannya Aisyah radhiyallahu anhum. Nah, setelah menikah Aisyah radhiyallahu anha membebaskan Barirah dari perbudakan. Dalam Islam kalau wanita itu merdeka dari perbudakan, jika suaminya budak, maka nanti anaknya itu jadi budak, ngikut suaminya. Nah, dia nggak mau. Barirah nggak mau nanti anaknya jadi budak, karena suaminya budak. Maka dia minta cerai. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ceraikan aku dengan itu. Karena kan kalau wanita minta cerai itu kan gugat. Kalau di Indonesia di pengadilan agama, tidak bisa wanita langsung menceraikan begitu. Kamu wahai suami, saya ceraikan. Tidak bisa. Harus ke pengadilan agama, namanya gugat, khulu'. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengabulkan permintaannya. Melihat kondisi Mughith, ternyata Mughith ini sangat cinta kepada, sangat mencintai Barirah. Di situ ada Barirah, nggak jauh dari situ. Apakah itu misalnya Barirah ada di ruangan ya, di rumahnya Aisyah misalnya nih, misalnya. Maka di luar situ ada Mughith.
menangis. Menangis. Ketika Barirah sedang keluar, tidak tahu disuruh sama Aisyah atau apa, ada keperluan, dia keluar. Di belakangnya ada Mughith menangis sampai jenggotnya basah. Antum pernah nggak nemui orang kayak gitu ya kan? Pernah nggak? Antum barangkali antum waktu Ceknom, waktu mau nikah sama Mbok Erare itu, Ceknom nomane, ya apa kira-kira? Hah. Saya pernah lihat ada orang seperti itu. Saking cintanya dengan perempuan sampai nangis, padahal bapaknya nggak setuju. Bapaknya si perempuan ini sampai minta saya untuk jadi penengah. Waduh, angel lagi masalah. Wong jatuh cinta itu semua angel ya kan, tuturane. Gak terima dia. Bingung saya. Waktu itu juga si laki ini juga minta salah seorang kiai mantan ketua MUI Kabupaten Malang sudah meninggal itu, antum tahu lah, terkenal itu. Lihat aja di internet, ada itu namanya dia. Jadi saya sama dia waktu itu, jadi penengah. Ini si laki ini nangis. Bingung saya. Ada orang kayak gitu. Saking cintanya kepada perempuan itu, perempuannya di situ. Lah si bapak ini, bapaknya perempuan ini gak setuju. Gak setuju. Pengennya anak perempuannya ini nikah sama yang lain gitu loh. Aduh, aku menang doa ini. Mana caranya beri nasihat orang yang jatuh cinta? Sulit. Ada beberapa orang yang gak bisa dinasihati. Satu, ketika jatuh cinta, sulit. Kecuali kalau dia sudah reda, sudah gak nangis, pelan-pelan. Dua, orang yang sudah ketagihan, rokok misalnya, atau homer, atau yang lainnya, wangel lagi tuturannya. Dan yang lainnya Allah alam ya. Orang ketika lagi mabuk mana bisa dinasehati aku? Udah habis. Tangkap dulu sama polisi narkoba itu. Yang lagi mabuk itu ditangkap sama polisi. Apalagi begal-begal itu kalau mau membegal orang, ngerampok itu kan dia mabuk dulu. Nah itu yang bisa nangani aparat. Ya, pernah ada korbannya itu keluarga tentara. Maka tentara koordinasi dengan polisi untuk mancing ini si begal di jalan itu. Betul. Akhirnya ketangkap, dibon dulu sama tentara, pakai dinas, dibawa ke markasnya. Ada berapa orang gitu ya, 3 atau 4, digebukin dulu sama tentara ya. Dalam kondisi fly itu, mabuk itu sih, begal-begal itu, dicambuk ya. Ya berdarah-darah begitu, kapok, ya kapok anjing. Taib. Jadi menangis karena cinta, baik cinta kepada Allah atau cinta kepada manusia, maksudnya istrinya maksudnya, ya atau anaknya misalnya. Kemudian buka al-farah, ini ya ikhwan. Yang keempat, menangis karena gembira atau bahagia. Ya. Contohnya apa? Contohnya yaitu seorang yang menangis bahagia karena melihat anaknya misalnya hafid Quran. Kita sering melihat itu ya, ada videonya kan, ketika orang tuanya dipanggil, wah anaknya ini di wisuda hafid Quran. Terus kan ada biasanya itu seremonialnya itu, orang tuanya dikasih apa namanya? Apa itu? Mahkota. Ya kan? Itu orang tuanya nangis ya kan? Nangis betulan itu. Nah, kenapa menangis? Karena gembira, bahagia melihat anaknya
hafal Quran. Atau yang lainnya, bahagia melihat anaknya saleh dan salihah. Kemudian yang kelima, bukaul jaza min wurudil mu'lim wa adam ihtimal. Nah, ini beda lagi sekarang, yaitu menangis karena bencana yang menyakitkan, yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Nah, ini dua hal ini dibawakan keterangan oleh Ibnu Qayyim. Kalau menangis karena bahagia itu namanya qurratu ainin, air mata dingin. Sedangkan menangis karena sedih itu namanya apa? Air mata yang panas. Sakhinatul ain. Lawan daripada qurratu ain, sakhinatul ain. Air mata yang panas. Sedih karena melihat sesuatu yang menyedihkan, yang menimpa hartanya atau keluarganya, maka dia menangis sedih. Kalau ini banyak zaman sekarang ya. Nasallahu alaihi wasallam. Menangis karena kena bencana. Itu yang lagi viral itu. Ada seorang anak perempuan, ya Allah, naik di atas genteng dan kampungnya kebanjiran sampai atap itu. Dan dia menangis takut. Bapak Ibu jangan tinggalkan aku. Wah, itu ya Allah, viral itu videonya. Antum nggak dapat videonya, nanti tak kirim ke ente ya, Badri. Insya Allah tak kirim ya. Itu sebagai salah satu bentuk menangis, contoh menangis karena apa? Sedih atau apa? Kena musibah. Ya. Semoga Allah beri kita semua menangis karena bahagia. Amin ya rabbal alamin. Menangis karena bahagia, atau menangis karena zikrullah, ingat Allah, atau menangis karena takut pada Allah. Itu bagus itu. Air mata yang menangis karena takut sama Allah tidak akan tersentuh api neraka. Itu ya kawan. Dan dilindungi oleh Allah mata yang menangis karena zikrullah. Kemudian menangis karena, kalau tadi takut ya, yang keenam menangis karena sedih. Takut dengan sedih kan beda ya kawan. Takut ya dengan sesuatu bencana. Kalau ini menangis karena sedih. Nasallallahu. Nah, ini dijelaskan. Wal farqu bainahu wa bain buka'il khauf anna buka'al huzn yakunu ala ma madha min husuli makum. Buka karena sedih, menangis karena sedih itu disebabkan karena memikirkan masa lalu yang menyedihkan. Ya, atau fawat mahbub, atau hilangnya orang yang dicintai. Wa buka'ul khauf, takut menangis karena takut, yakunu lima yatawaqqa fil mustaqbal. Sedangkan menangis karena takut karena memikirkan atau khawatir dengan musibah yang akan terjadi di masa mendatang. Makanya ya kawan, kita dianjurkan untuk berdoa berlindung kepada Allah dari sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu sedih karena memikirkan masa yang akan datang. Wal huzn, sedih karena memikirkan masalah. Ya kawan, ada sebagian manusia dia tidak move on. Nah, ini istilah orang zaman sekarang ya kawan. Move on itu apa? Yani dia tidak pernah hilang ingatannya tentang hal yang menyedihkan masa lalu. Wah, itu bahaya loh itu. Nanti akhirnya dia ngelamun, stres, lama-lama depresi, lama-lama apa? Masuk rumah sakit jiwa. Iya. Maka jangan lagi memikirkan masa lalu.
yang menyedihkan. Buat apa coba? Memikirkan masa lalu yang menyedihkan itu buat apa coba? Gak ada manfaatnya. Kan sudah lewat. Takdir sudah dikehendaki oleh Allah terjadi di masa lalu dan tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Masa kita gak terima dengan takdir Allah masa lalu? Allah yang menciptakan kita. Kemudian yang ketujuh, buka ul khawar al-dhaf. Buka menangis karena lemah. Lemah. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ada orang misalnya lemah, misalnya lemah badan, lemah pikiran dan lemah ekonomi. Waduh, ngeri dah itu. Sehingga dia harus apalagi dia naudzubillah min dzalik ya, ditinggalkan sama anak-anaknya. Anaknya banyak tapi nggak ada yang peduli sama ayahnya atau ibunya yang sudah tua. Umur misalnya udah 80 masih cari uang untuk makan. Yang seharusnya anak-anak itu yang menyediakan kebutuhan pokok bapak dan ibunya. Wajib ini ya kawan. Banyak anak-anak nggak tahu tentang kewajiban ini. Dikira kalau sudah nikah lepas sama orang tua. Oh enggak bisa. Memangnya ada mantan orang tua. Kalau mantan istri masih ada. Tapi kalau orang tua nggak ada mantan. Bahkan orang tua itu tetap orang tua baik hidup atau mati. Dan ketika masih hidup itu kewajiban anak-anak untuk menyediakan kebutuhan pokok. Iya, wajib. Wajib memberi nafkah pada orang tua. Apalagi orang tua itu sudah nggak bisa cari nafkah. Itu. Maka anak-anak itu harus urunan. Minimal di rumah itu masih ada beras dan sembako lah, ya, untuk masak dan makan, untuk makan. Minuman ada, sabun, sampo, sikat gigi, rinso atau yang semisal itu. Kebutuhan pokok sediakan di rumah orang tua. Iya. Jangan sampai orang tua itu wah anaknya akeh tapi gak ada yang peduli sama orang tua. Bakhil sama orang tua. Akan ditanya pada hari kiamat. Anak-anak itu. Kenapa membiarkan orang tuanya keleleran sampai menjadi pengemis. Semoga Allah memberi kita semua kecukupan ya kawan, dan keselamatan. Karena tidak semua orang tua itu PNS atau mendapatkan uang pensiun. Tidak semua. Dan pensiun itu bisa juga swasta ya kawan. Caranya gimana? Ya caranya ya nabung. Jadi kayak bank muamalat itu ada dana pensiun. Jadi nabung tapi nggak bisa diambil selama jangka waktu tertentu. Nanti setelah selesai jangka waktunya boleh diambil per bulan. Jadi mirip kayak pensiun. Perlu juga kita orang ini memikirkan masa depan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Maksudnya kita tidak tahu apakah nanti anak-anak itu masih hidup apa enggak. Apakah anak-anak itu masih berbakti sama orang tua apa enggak. Kita tidak tahu. Makanya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh mantan mufti Saudi Arabia, saya pernah mendengar langsung dan melihat video dia ketika ditanya, Syekh, saya ini orang tua, saya punya anak banyak, boleh enggak saya berikan semua hartaku kepada anak-anak? Apa kata Syekh? Mufti, lah jangan kau berikan semuanya, karena kau tidak tahu ketika kau sudah pensiun dan sudah tua jadi kakek, apakah anak cucumu itu berbakti berbuat baik sama kamu apa enggak? Kamu tidak tahu. Apalagi Syekh dapat laporan kan, banyak orang tua yang anak cucunya cuek. Ya, tidak semuanya, banyak juga yang baik. Bahkan di Saudi itu ada kakak beradik itu sampai ke pengadilan, tahu nggak apa sebabnya? Berebut
ngopeni ibunya. Bayangkan coba ya. Sampai hakimnya nangis. Kalian ini bertengkar karena apa? Ini adikku ini mau ngerebut ibu kami untuk diopeni di rumah. Kami sudah ngopeni dia bertahun-tahun. Nangis hakimnya ya. Jadi masih ada orang baik. Ada juga yang anak-anak itu rusak, gak peduli sama orang tuanya, dan itu sampai beritanya kepada mufti. Maka berdasarkan itu orang tua jangan memberikan semua hartanya kepada anak-anaknya ketika dia masih hidup. Mengapa? Karena dia masih butuh uang, masih butuh harta untuk hidup. Nah kalau dikekno anak KB, terus dia masih butuh makan, minum, berpakaian, dan kebutuhan yang lain. Kalau ngasih anak, kasih secukupnya, supaya dia tidak manja, supaya dia berjuang kayak bapaknya. Gitu ya kawan. Kasih modal tak apa gitu, supaya dia berjuang juga kayak bapaknya. Tapi kalau anak itu dimanja terus, dikasih semua kebutuhan dari A sampai Z dicukupi, wah ini bahaya. Akhirnya anaknya nggak ada inovasi, males anak, lemah. Nah lemah dibarengi dengan malas, penyakit sudah itu. Apalagi lemah badan, lemah syahwat, lemah pikiran, lemah ekonomi. Aduh musibah dah. Sehingga ada orang itu sampai nangis karena lemah badannya, udah tua, lemah ekonomi, miskin, lemah ilmu, ya karena dia nggak punya ilmu untuk dagang. Makanya dia jualan, dia kan ada kakek-kakek ya kawan, dia bawa dagangan apa sih itu dagangannya itu, nggak laku dari pagi sampai malam. Itu akhirnya dia nangis. Kenapa kek? Nggak, ya lemah, menangis karena lemah. Ya, hal yang semacam itu harus ditangani ya kawan, ditanya mana keluarganya, mana anaknya. Sudah saatnya anak-anak itu berbakti sama orang tuanya. Yang terakhir, Bu, menangis karena munafik. Ya, ini munafik ini orang pembohong. Kayak siapa? Pencuri-pencuri, perampok ditangkap. Tapi dalam hatinya, ada kesempatan mana korupsi. Ya, itulah ya kawan, menangis dan jenisnya. Sudah habis waktunya ya kawan. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.